Hari ini kamu belajar 12 tempat. 学校、駅、家、公園、図書館、病院、店、銀行、郵便局、会社、トイレ。 Dan, 皆さん、こんにちは。今日はいかがですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。 hari ini kita belajar nama-nama tempat yang sering muncul dalam percakapan Jepang tingkat pemula. Kamu akan mengenali tempat untuk belajar, bepergian, tinggal, berobat, berbelanja, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Perhatikan bunyi setiap kata, karena kosakata tempat membantu kamu memahami arah dan percakapan sederhana. 学校、 Dibaca, 学校、 dan kata ini berarti sekolah sebagai tempat belajar. Kata berikutnya, 駅、 dibaca, 駅、 dan kata ini berarti stasiun tempat kereta datang atau berangkat. Kata berikutnya, 家、 dibaca, 家、 dan kata ini berarti rumah sebagai tempat tinggal. Kata berikutnya, 公園、 dibaca, 公園、 dan kata ini berarti taman umum untuk berjalan atau bermain. Kata berikutnya, 図書館、 dibaca, 図書館、 dan kata ini berarti perpustakaan. Kata berikutnya, 病院、 dibaca, 病院、 dan kata ini berarti rumah sakit. Kata berikutnya, 店、 dibaca, 店、 dan kata ini berarti toko atau tempat berjualan. Kata berikutnya, 銀行、 dibaca, 銀行、 dan kata ini berarti bank. Kata berikutnya, 郵便局、 dibaca, 郵便局、 dan kata ini berarti kantor pos. Kata berikutnya, 会社、 dibaca, 会社、 dan kata ini berarti perusahaan atau kantor tempat bekerja. Kata berikutnya, トイレ、 dibaca, トイレ、 dan kata ini berarti toilet atau kamar kecil. Kata berikutnya, レストラン、 dibaca, レストラン、 dan kata ini berarti restoran. Hari ini kamu belajar 12 tempat. 学校、駅、家、公園、図書館、病院、店、銀行、郵便局、会社、トイレ、 Dan, レストラン。 ingat bahwa setiap kata membantu kamu menjelaskan tujuan, lokasi, atau tempat kegiatan sehari-hari. 学校、 Dipakai ketika kamu menyebut tempat siswa belajar, bukan sekadar bangunannya. Dalam percakapan pagi, kata ini cocok untuk menjelaskan tujuan anak atau pelajar. 駅、 Digunakan saat membicarakan perjalanan dengan kereta, sehingga berbeda dari halte bus. 家、 Dapat menunjuk bangunan rumah atau tempat seseorang tinggal dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan 家、 ketika kamu pulang, menunggu seseorang, atau membicarakan tempat tinggal keluarga. 公園、 Dipilih ketika tempatnya adalah ruang terbuka umum, bukan kebun pribadi di rumah. 図書館、 Digunakan untuk tempat membaca atau meminjam buku, sehingga fokusnya adalah bahan bacaan. Kata ini sesuai ketika kamu mencari tempat belajar yang tenang di luar rumah. 病院、 Dipakai saat membicarakan tempat dokter dan pasien menerima pemeriksaan atau perawatan. 店、 Adalah kata umum untuk tempat pelanggan membeli barang, tanpa menyebut jenis tokonya. Pilih. 店、 Ketika kamu hanya perlu mengatakan toko secara umum dalam percakapan sederhana. 銀行、 Digunakan untuk tempat menyimpan uang atau melakukan urusan keuangan. 郵便局、 Dipakai untuk tempat mengirim surat atau mengurus kiriman melalui layanan pos. Gunakan kata ini ketika tujuanmu berkaitan dengan surat, perangko, atau paket. 会社、 Digunakan saat menyebut organisasi tempat seseorang bekerja, bukan rumah tempat ia tinggal. トイレ、 Adalah ungkapan sehari-hari yang sopan dan umum untuk mencari kamar kecil. Kata ini muncul ketika kamu bertanya lokasi fasilitas tersebut di tempat umum. レストラン、 Dipakai untuk tempat makan yang menyediakan makanan dan biasanya dilayani untuk pelanggan. Sekarang tutup catatan dan sebutkan bahasa Jepangnya untuk rumah, taman, stasiun, dan sekolah. Jawabannya adalah 家、
公園、駅、 dan 学校。 untuk putaran kedua, sebutkan bahasa Jepangnya untuk toko, bank, kantor pos, dan rumah sakit. Jawabannya adalah 店、銀行、郵便局、 dan. 病院、 Apa bahasa Jepangnya sekolah? 学校。駅、 Apa artinya? Artinya stasiun. 家、 Apa artinya? Artinya rumah. 公園、 Apa artinya? Artinya taman. 図書館。 Apa artinya? Artinya perpustakaan. Apa bahasa Jepangnya rumah sakit? 病院、店、 Apa artinya? Artinya toko. Apa bahasa Jepangnya bank? 銀行、郵便局、 Apa artinya? Artinya kantor pos. 会社、 Apa artinya? Artinya perusahaan atau kantor. トイレ、 Apa artinya? Artinya toilet. Apa bahasa Jepangnya restoran? レストラン、 Hari ini kamu belajar 12 tempat. 学校、駅、家、公園、図書館、病院、店、銀行、郵便局、会社、トイレ、 Dan レストラン。 ingat bahwa setiap kata membantu kamu menjelaskan tujuan, lokasi, atau tempat kegiatan sehari-hari. Sekian pelajaran hari ini. Kalau ada yang kurang tepat atau ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga, biar nggak ketinggalan pelajaran berikutnya, ya. 見てくれてありがとう。また次回会いましょう。